amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita diberi rahmat, diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan rutin sekalian. Nah, mungkin melanjutkan Pak Fadli, bagaimana sampai Quran itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat penenang untuk kita semuanya. Kita tadi bilang secara medis ya, di dalam riwayat disebutkan kalau kita terkena penyakit kepala, sakit kepala ya, kita mungkin mijatnya sambil baca lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai dengan huwallahu alladzi dan seterusnya ke bawah. Bisa jadi begitu. Tapi syifa yang dimaksud dengan syifa itu juga adalah syifa hati kita, syifa ketenangan jiwa kita dan hati kita. Maka karena apa? Di dalam Quran itu muatannya adalah pelajaran-pelajaran dan ancaman-ancaman. Setelah tadi tentunya kita tahu maknanya, artinya, mentadaburinya. Karena ada pelajaran dan ancaman-ancaman di dalamnya, hal-hal ini bisa melembutkan hati kita. Mengetahui bagaimana kaum Ad diazab Allah, bagaimana kaum Lut diazab Allah, bagaimana Nabi Yunus selamat daripada godaan-godaannya, Yusuf selamat daripada ujian-ujiannya, Nabi Muhammad SAW diceritakan juga di dalam Al-Quran. Ketika semua itu menjadi pelajaran penting untuk kita, hati kita kemudian akan mudah untuk tersentuh, mudah untuk lembut, mudah untuk tenang. Ya, apalagi ada ikatan emosional kita dengan cerita itu. Kita yang mungkin sedang diuji dengan kesehatan, kita yang uji dengan beban-beban amanah jabatan, kita yang mungkin sedang diuji dengan hutang piutang atau dengan pernikahan, perjodohan ya, yang belum kunjung-kunjung datang ya, sampai di usia mungkin udah 40-an ya. Itu semuanya itu kalau ada ikatan emosional ketika baca Quran itu akan semakin teriris hati kita, semakin lembut dan semakin tenang. Saya pernah satu kejadian Bapak Ibu sekalian, jemaah, waktu kemudian imam membaca, kita biasanya dalam satu lingkaran kelompok penghafal Quran itu, imamnya biasa baca Quran panjang-panjang. Satu ketika ada satu orang ketika dibaca tentang surga dan neraka dia tidak menangis. Kadang kalau kita diimami imam yang pas begitu, kita pasti akan terbawa emosinya dan menangis seirama dengan imam begitu. Nah, satu ketika ada yang menangis, tidak menangis ketika membaca surga dan neraka, ya kan? Tidak menangis. Tapi ketika dibacakan Al-Quran surat yang ayat yang paling panjang, ayat-ayat utang itu Pak Fadli, ayat utang yang panjang itu dia menangis. Semua orang sutil dia tenang, dia menangis. Ya. Oh, dia menangis. Kita heran kenapa dia menangis. Ini kan bukan ayat yang cenderung orang menangis. Yaitu karena ikatan emosional dia dengan ayat itu kena. Nah, itulah yang kemudian mendatangkan kenyamanan, kedamaian, ketenangan bagi kita semua. Maka cari ya, ini kuncinya juga Pak Fadli. Cari ayat-ayat yang favorit banget di dalam Al-Quran itu yang perlu kita baca-baca. Mujahid ya. Ada namanya Abdullah Az-Zam, itu mujahid besar. Dia punya ayat khusus dan kitab khusus yang dia baca berulang-ulang agar supaya bersemayam terus semangat jihadnya itu dalam dirinya. Nah, kita ini jamaah harus punya ayat-ayat khusus yang terikat secara emosional kita dengan dia. Yang kalau kita lagi lesu kita baca, yang kalau kita lagi galau kita baca, yang kalau kita lagi di atas perbukitan kita baca, yang kalau kita menyelam di lautan tenang kita membacakannya. Itu kita harus terikat satu atau dua. Kalau tidak bisa semua. Tidak juga surat itu apa, kita terikat betul dengan Al-Qiyamah misal Al-Qari'ah, kita ingat kiamat misal begitu. Ada seperti itu. Cari ayat-ayat yang melekatkan kita secara emosional dengan meskipun semua Quran itu pasti melekat. Tapi ada orang-orang tertentu yang spesifikasinya spesial dengan ayat itu. Pak Fadli, mungkin dia dapat jodoh karena baca surat Maryam misalnya, atau dia lunas hutangnya gara baca surat Al-Baqarah begitu, atau ayat-ayat khusus tertentu. Jamaah begitu kira-kira untuk melengkapi pertemuan kita di sesi kedua. Nah, Ustaz, kalau berbicara tentang ayat-ayat khusus ini kan
sekarang ini banyak sekali barang di media sosial tuh sering menampilkan ayat khusus tuh cuman Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, sama Yasin. Dan akhirnya mungkin kebanyakan orang akan cuma membaca ayat 4 itu. Tapi mereka sendiri apakah bisa memaknai sebenarnya keempat ayat itu? Sebenarnya kan Ustaz bilang tadi, mungkin kita tidak perlu membaca seperti itu. Mungkin karena merasa diri ganteng kita masa surat Yusuf. Ya kan, karena merasa ganteng kayak Pak Asul dia baca surat Yusuf setiap saat. Atau merasa karena punya jabatan yang bagus seperti Pak Fadli, ada surat yang dibaca terkait dengan jabatan. Itu yang seperti Ustaz jelaskan tadi. Tapi kalau memaknai seperti yang tadi dengan hanya membaca Ar-Rahman, Al-Waqi, Al-Mulk dan Yasin, sebenarnya ada kandungan apa di balik keempat ayat itu sehingga saat ini ayat itu tuh begitu viral? Mungkin semua ibu-ibu juga kalau bacanya cuma kadang-kadang kita dengar di masjid, di sana Al-Waqiyah kalau subuh, di sini juga Al-Waqiyah, di sebelah sana Ar-Rahman. Kayaknya tidak ada ayat lain yang dibaca. Bagaimana itu? Baik. Jemaah, kita sudah pernah membahas bahwa fadilah itu penting, tapi tidak menghilangkan fadilah yang lainnya. Saya kemudian mengatakan kita harus terikat secara emosional pada ayat-ayat khusus yang kemudian bisa membangkitkan selera kita dalam ketaatan. Itu penting, bukan berarti kita melepaskan semua Quran itu 30 juz, tidak punya deadline kapan menghatamkannya, tidak punya manajemen waktu untuk kemudian menyelesaikan Quran seutama-utamanya 30 juz gitu. Saya ingin kita punya keikatan emosional yang kalau kita futur, kita down, kita lemah, itu kita megang satu ayat itu keren sekali. Itu akan sangat membantu kita untuk terus taat dalam agama ini. Jamaah, kenapa sampai ada orang yang Al-Waqiah saja, Yasin saja, Al-Mulk saja, ya, dan ayat-ayat lainnya atau surat-surat lainnya? Karena memang mereka memahami fadilahnya. Kayak misalnya Iqra'u Yasin ala mautakum, baca Yasin pada orang yang meninggal di antara kalian. Itu mungkin bisa jadi fadilahnya. Atau baca Al-Waqiah, Al-Mulk ketika sebelum tidur, ya, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terhadap kita, untuk diri kita, itu ada fadilah-fadilahnya. Membaca Al-Kahfi dari Jumat ke Jumat menjadi penjaga bagi kita, itu ada fadilahnya. Tapi jangan sampai itu menghilangkan kita untuk membaca Quran dari awal sampai akhirnya. Itu semuanya khair, itu semuanya baik, tapi tidak untuk kemudian melalaikan kita membacanya dari awal hingga akhir. Kalau Al-Mulk saja ada fadilahnya, betapa tidak juga kalau kita mulai dari awal sampai akhir dan Al-Mulk juga terbaca. Kalau Yasin ada fadilahnya, maka bagaimana kalau kita baca dia dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Kalau itu semua kita lakukan, maka insya Allah dia menjadi lebih afdal dari yang afdal, ya Pak Fadli. Nah, kemaksudan kita untuk terikat satu ayat, dua ayat. Mungkin Pak Asrul terikat sekali dengan ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya, terikat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di Asmaul Husna karena memang nama-namanya cantik begitu, ya. Atau ketiga membaca wala tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih karena Allah bersama kami, bersama kita semuanya. Mungkin ada yang terikat satu ayat, dua ayat seperti itu untuk membangkitkan selera kita, kehusyuan kita dengan ketaatan. Saya rasa begitu jamaah dan Pak Fadli. Mungkin beberapa jemaah ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz atas ucapannya terkait dengan materi kita tentang ketenangan. Cuman ya sama-sama kita bisa mencoba mencari tahu lebih dalam terkait dengan zikir. Jadi saya ingin bertanya sama Pak Ustaz supaya sama-sama kita tahu perbedaan zikir dengan doa
didahulukan, lebih diutamakan antara zikir dan doa. Padahal tadi Pak Ustaz sudah bilang bahwa kita harus banyak-banyak berzikir, karena di dalam ini kita juga tahu ala berzikirlah tatma'innul qulub. Artinya dengan berzikir kita akan menenangkan hati. Tapi di satu sisi juga ada doa. Doa kita pun senantiasa kita berdoa senantiasa untuk diberikan ketenangan hati. Seperti contohnya ya mengalirkan qulub sampai kami pada diri. Nah, pada saat kondisi tertentu di mana kita butuh yang namanya yang mau dibutuhkan ini ya, ketika membaca tasbih, tahmid, tahlil itu kan masuk kategori zikir, mengagungkan nama Allah. Tapi satu sisi kita harus berdoa. Nah, akhirnya kita harus memilih Ustaz antara kedua ini. Nah, itu pencerahan dari Pak Ustaz. Ketika hal ini terjadi, walaupun ya waktunya kan sebenarnya cepat aja zikir dengan doa bisa dirasakan bersama. Ketika kita disuruh memilih yang lebih utama mana Ustaz? Antara zikir kah atau doa yang kita harus utamakan? Yang kita tahu bahwa dengan zikir itu kita bisa tenang hati. Nah, doa kan juga kita berdoa untuk tenang hati juga. Mungkin itu mereka bisa. Terima kasih. Langsung saya Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Bahwa doa, bahwa zikir ya mendatangkan ketenangan hati dan kita butuhkan itu betul. Namun kalau kita habis sholat, kita karena buru-buru tidak berzikir, bagaimana itu ceritanya? Terkadang memang kondisi Pak, kita itu tidak sempat lagi ya. Maka zikir itu tidak mesti harus duduk begitu, sambil berjalan ya, sambil berkendara ya, sambil kemudian di tempat-tempat yang baik ya. Di tengah-tengah kita bekerja, kita berzikir pada Allah, itu mengingat Allah, itu juga bisa dilakukan. Sambil kemudian kita menginput entry data nasabah mungkin di laptop kita, itu bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Itu bisa kita lakukan. Dan zikir itu sebenarnya doa. Apa faedah dari kita berzikir itu? Dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Zikir pagi dan petang itu untuk apa? Untuk doa kita berlindung dari semua mara bahaya agar Allah jauhkan dari kita. Jadi zikir itu sebenarnya doa itu sendiri. Ya, kalau kita disuruh memilih mana zikir, mana doa, kapan berzikir, kapan berdoa, bahwa zikir itu pun dia doa, dan sebaik-baik zikir itu Quran. Sebaik-baik zikir itu Quran. Makanya kita temukan di pembahasan sebelumnya, ada orang yang diberikan sesuatu yang dia tidak minta karena kesibukannya dengan Quran, kesibukannya dengan zikir, dan kesibukannya dengan Quran. Dia tidak meminta, tapi Allah berikan. Karena apa? Dia terlalu sibuk dengan berzikir, dengan membaca Quran. Ya kan kita bilang sebaik-baik zikir itu apa? Quran. Maka karena kesibukannya dengan zikir, dengan Quran itu, dia Allah berikan apa-apa yang orang lain dikasih. Begitu. Dia tidak pernah minta punya banyak anak, tapi tiba-tiba anaknya banyak aja. Ada laki-laki, ada perempuan ya, berpasang-pasang. Dia tidak pernah minta apa tuh? Apalagi Pak Fadli? Ya, minta sesuatu yang dia tidak, karena kesibukannya membaca Quran, berzikir itu dia diberikan. Maka jamaah, mana yang kita butuhkan, zikir atau doa? Kedua-duanya kita butuh. Tapi kalaupun kita dalam satu waktu ya tidak berzikir, ya, kita meninggalkan zikir itu dan mengingat Allah itu dengan Quran atau dengan zikir-zikir yang mu'tabar, maka kemudian kita sebenarnya tidak berdoa. Bahwa doa pun harus dimulai dengan zikir. Bukan begitu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi Anda harus buka dengan basmalah, hamdalah, salawat, tutup dengan salawat dan hamdalah, itu juga adalah zikir. Gitu, jamaah. Bahkan doa itu juga harus dibarengi dengan zikir,
Dan kalaupun kita dalam kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan, berzikirlah karena dia adalah pelindung dan permohonan dalam waktu yang berbeda. Di bagian dan desain yang berlainan, begitu. Dengan corak yang berlainan, begitu. Ya, jadi jangan tinggalkan itu, ya. Saya kemudian dikasihkan sama guru saya satu kitab namanya ini kitab sufi. Beliau bilang semua kitab sufi ini dari awal sampai akhir itu kuncinya hanya itu saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Namanya Safinatun Najah. Kitab itu isinya beliau bilang dari ujung sampai ujung, ketika saya telaah dan saya selami, hanya itu saja ujungnya. Maka kalau kita mau safina, punya perahu keselamatan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Begitu. Habis paginya kita baca 100 kali, akhirnya kita sore harinya kita baca 100 kali, di pagi harinya kita sholawat 10 kali, di akhir sorenya kita juga bersalawat 10 kali syafaat Rasulullah SAW, tanpa kita harus minta ya Rasulullah berikan syafaat padaku. Kan keren itu. Kita dikasih tanpa harus meminta, karena kita selalu mendawamkan amalia-amalia tertentu. Jamaah, begitu saya rasa. Bahkan doa pun Anda harus mulai dengan zikir. Begitu. Ya, jadi luar biasa ya, kayak Ustaz bilang tadi, zikir adalah doa. Ya. Jadi kalau sudah baca subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali sore dan 100 kali di pagi hari itu sudah merupakan doa yang luar biasa. Ditambah dengan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Atau ada jamaah yang lain yang masih ingin bertanya? Jadi ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu, ketika kita membahas sebuah keterangan terkait dengan Al-Quran. Karena memang ada banyak hal yang terkadang membuat kita sering mengabaikan makna dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan yang kayak Ustaz bilang tadi, sebaik-baiknya zikir dan doa itu adalah membaca Al-Quran sebenarnya. Nah, ada juga yang saya ingin tanyakan, masih terkait dengan Al-Quran. Nah, sebenarnya dalam tata laksana, ini kan kadang-kadang ada beberapa hal yang sering terjadi di Ustaz. Tapi saya juga sudah beberapa kali berhadapan dengan keadaan ini, masih sering ada salah pemahaman. Jikalau kita membaca ayat Al-Quran dalam sholat terutama Ustaz, sebenarnya aturan membacanya itu yang benar adalah bagaimana? Contoh begini Ustaz, ada imam, kita sholat, dia baca Al-Fatihah. Setelah dia baca Al-Fatihah, dia baca dulu surat Wadduha. Setelah dia baca Wadduha, di rakaat kedua dia mulai dengan samilisme al-alaq. Tapi ada imam, dia aturannya membaca al-alaq dulu baru membaca Wadduha. Nah, sebenarnya aturan membaca Al-Quran itu yang benar bagaimana dalam sholat? Ada kadang-kadang kita, tadi dia baca Qul a'udzu birabbin nas dulu, tiba-tiba dia baca Qul huwallah. Tapi ada yang baca Qul huwallah dulu baru Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana? Tata tertib ya. Kalau dalam sholat kita selesai membaca surat Al-Fatihah dan menemukan imam membaca surah yang sebenarnya dalam tata urutan surah itu berada di awal atau di akhirnya. Misalnya di rakaat pertama dia baca Ad-Duha, yang posisinya Ad-Duha ini berada di belakang dari suratil A'la, begitu. Harusnya suratil A'la duluan karena dia membaca dalam tata urutan suratil A'la berada di depan. Jadi kalau dalam sholat ada kita temukan seperti itu, derajatnya makruh. Imam dicela sebenarnya, tercela melakukan ya, atau dibenci melakukan membaca surah yang tidak sesuai aturan urutan.
Jadi kalau dia baca ad-duha, setelah ad-duha berarti surah misalnya masih masuk al-alaq, masih masuk Iqra, masih masuk, atau dia baca kulhu masih masuk karena berada di urutan belakang. Jadi punya imam yang kompetensinya mengetahui tata urutan Quran itu penting. Jadi karena mungkin dia menghafalnya, hafalannya itu aja, begitu ya. Sabbihisma, al-alaq, biasanya at-tariq ditambah dengan ad-duha ke bawah. Itu biasanya kompetensi imam-imam kita biasanya yang banyak begitu. Nah, selain itu dia harus tahu juga susunan-susunan. Itu makruh kalau dia membolak-balikan urutan. Tapi kalau membolak-balikan urutan dalam satu surat itu haram. Dalam satu surat. Misalnya dia baca surah Al-Baqarah 250 di rakaat pertama, tapi nanti rakaat kedua dia mulai dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, haram. Dalam satu surah dia urutan tak bola-balik begitu, bahasa kita tak putar seperti itu, dia hukumnya haram. Begitu. Kalau dalam ayat atau surat yang berbeda, maka dia masih dalam derajat dibenci, bahasanya dibenci, dicela begitu. Tapi tidak sampai derajat yang haram. Makanya menjadi imam itu bukan hanya suaranya kece. Oh, dia bisa tiru suara 10 imam Masjidil Haram. Tapi dia tidak tahu tata urutan Quran. Dia tidak faqih. Makanya salah satu syarat setelah dia hafiz, dia adalah faqih. Dia tahu urutan-urutan, dia tahu aturan-aturan dalam sholat itu yang membatalkan, yang mana makruh, yang mana haram, yang ini tidak boleh, yang itu boleh. Itu dia harus tahu. Jangan sampai dia hanya hafiz saja, tapi ketika dia lupa sujud, dia tidak tahu cara untuk sujud sahwi. Nah, hancur katong. Gitu. Dia tidak tahu kenapa makmum ini bilang subhanallah terus, padahal dia lupa sujud kedua ketika bangkit itu. Dia bingung, padahal dia sudah di atas, sedangkan makmum sedang berada di posisi duduk. Nah, dia bingung kan? Nah, dia berdiri salah, duduk salah. Akhirnya dia duduk, makmum juga bilang subhanallah lagi. Dia berdiri lagi, subhanallah lagi. Akhirnya sholat itu begitu saja. Nah, itu maka dia harus faqih. Kan kacau sholat kita kalau kayak gitu. Nah, jamaah begitu. Nah, semoga kita ini paham lah ya, kita ini dalam taklim ini jadi tercerahkan. Kalau sudah baca biasanya itu yang kita temukan makruhnya itu kalau kita witir atau sholat taraweh di bagian 15 ke bawah tuh. Kadang itu imam-imam kita baca rakaat pertama inna anzalna di suratil Al-Qadar, tapi di rakaat keduanya wah, kadang-kadang itu baru kulhu, baru apa yang sebenarnya dalam urutannya itu berada di belakangnya. Begitu. Jadi dia urutkan ke depan, padahal itu urutannya berada di rakaat yang kedua, di rakaat setelah. Begitu jamaah sekalian. Nah, kami pernah ditegur sama guru kami itu ketika membaca surat Al-Baqarah. Beliau marah sekali karena dia ada kan Al-Baqarah panjang jamaah, ya. Ada ayat-ayat yang enak didengar di akhir, di tengah, di awal gitu kan. Tapi kemudian karena dia lupa di rakaat pertama itu dia baca apa tadi, ya. Padahal itu adalah Al-Baqarah di bagian akhir. Di rakaat kedua dia baca Al-Baqarah di bagian awal. Itu guru kami marah banget. Guru kami murka sekali. Bisa-bisanya kau taruh ayat itu di belakang. Karena susunan ayat Quran itu bukan yang dibikin-bikin. Susunan ayat Al-Quran itu bukan dibuat-buat oleh Rasulullah, melainkan wahyu dari Allah ditaruh di sini. Susunan suratnya juga bukan yang ditaruh sembarangan seperti itu. Tapi susunan itu sudah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika membacanya juga ke dalam salat ya, dipastikan untuk sesuai dengan tata urutannya. Semoga semakin kesini imam-imam kita itu ya semakin paham. Paling tidak kita nih jadi imam di rumah itu ya, anak kita yang sekolah-sekolah agama nanti ya, di sekolah-sekolah agama yang pesantren itu tidak menegur kita, apalagi ya kalau dia anak perempuan, karena anak perempuan itu kekeh banget kalau menegur ya. Jamaah, begitu saya rasa. Ya, semoga paham. Masih melanjut Ustaz. Ya. Misalnya saya sholat sendiri Ustaz ya. Tiba-tiba saya tadi rakaat pertama saya baca Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq.
rakaat kedua saya baca qul huwallah, makruh. Saya sholat lagi boleh nggak? Setelah kita salam, sholat berikutnya itu adalah sholat yang berbeda. Ya, sholat yang berbeda lagi. Ya. Kalau kita memulai lagi nanti dari ayat, misalnya dari surah yang Al-Baqarah, itu hitungannya berbeda lagi. Jadi setiap kita sholat, dalam rangkaiannya kita sholat, yang tadi itu sudah berlainan bacaannya. Jadi rangkaian sholat itu dari takbir sampai salam itu satu rangkaian. Ya. Begitu. Jadi kalau kita bacanya di situ aman sesuai urutan, ya maka baik. Tapi kalau makruh di situ dia berikutnya kita urutkan yang benar, maka yang di sana itu tidak ada ukurannya ya, tidak ada kait mengaitnya ya dengan yang ini. Begitu. Berarti kalau memang sudah terjadilah. Kadang kita lupa. Kecuali yang haram tadi, Ustaz. Iya, betul. Makanya jangan terlalu sering sering menggal tapi kita lupa. Ya. Ada orang yang kalau imam dia lupa penggalannya. Ini padahal dia baca tadi itu suratil Fajar, penggalannya dari Inna Rabbaka Labil Mirsad. Di ayat di surat itu di rakaat pertama. Tapi nanti ketika dia rakaat kedua dia baca dari Innal lil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza itu berarti di surah An-Naba. Dia putar dari Al-Fajr tadi ke An-Naba. Itu yang itu masih makruh, dari derajat ini masih makruh. Tapi kalau dia sudah rubah innalil muttaqina mafaza di awal, kemudian dia mulai dari amma yatasaalun di rakaat kedua, maka itu yang haram. Kalaupun itu terjadi, jangan terlalu banyak kali diulang karena itu haram. Jangan terlalu banyak lupanya ya, maksud saya ya. Jangan terlalu banyak lupa. Kan kadang-kadang Ustaz, kalau jujur saja kalau sudah baca Al-Baqarah ayat terakhir mungkin orang bisa hafal, surat terakhir orang bisa hafal, ayat yang terakhir juga bisa hafal karena Rabbana ya kayak gitu. Tapi ketika dia balik ke depan itu sudah tidak tahu ini ayat malah yang berapa. Kadang-kadang kita dengan posisi seperti itu berarti memang kita harus lebih berhati-hati dalam penggalan. Makanya afdalnya ketika dalam sholat membaca surat itu kamil, membaca surat itu utuh. Itu afdalnya. Yang paling disenangi itu membaca, kalau baca Al-Baqarah berarti dari awal sampai akhir. Nah, kenapa orang Indonesia ketika ulama dari Palestina datang kemudian kita berdiskusi tentang kenapa orang Indonesia itu sukanya kalau di tarawih itu bacanya di belakang-belakang. Mereka bilang karena orang Indonesia itu suka membaca surah yang lengkap. Itu pelindungan diri. Ya, perlindungan diri kita ketika ditanya kenapa kita itu membaca surat belakang-belakang, karena kita itu suka membaca surah yang lengkap gitu. Kalau di Arab kan bacanya dari awal sampai akhir tuh. Tadi kan penggal-penggal tuh. Nah, kita itu suka yang lengkap-lengkap. Jadi semuanya ada dalilnya. Semua ada caranya. Gitu. Jadi ini minimal jadi ilmu buat kita. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi, tiba-tiba anak pulang dari pesantren pas bapak sholat dia berdiri, dia bilang bapak sholatnya haram. Loh, kenapa? Itu bapak pegang ayatnya salah. Jadi mungkin ini juga pelajaran bahwa memang kita harus lebih berhati-hati juga ketika sholatnya. Jangan sampai karena terburu-buru pikir surat pendek, ya qul huwallah dengan inna ataina, tapi qul huwallah duluan baru inna ataina. Itu kebiasaan yang sering kali terjadi dalam kondisi kita ketika sholat dalam hal sementara bekerja. Nah, makanya saya mau mempertanyakan hal ini karena memang relate kadang-kadang kita tuh kayak seperti dibilang Pak Fadli tadi. Kadang-kadang kita lagi ingin sholat, dikejar waktu, akhirnya yang paling pendek cuma qul huwallah inna ataina. Ya udahlah, itulah yang kita baca. Iya. Makanya juga selain menghafal yang pendek-pendek, tahu juga urutan-urutan sedikit ya. Kalau Al-Fil itu berada di mana ya, sebelum atau setelah Quraisy enggak gitu. Yang paling sulit membedakan antara Al-Fat atau An-Nasr ya. Idza jaa nasrullah dengan inna a'tainakal kautsar. Yang mana duluan? Ya, yang mana duluan? Ibu-ibu ada yang tahu? Yang mana duluan? Inna a'tainakal kautsar dulu atau An-Nasr dulu? An-Nasr dulu ya, Pak.
An-Nasr, nanti kemudian kita temukan Al-Kafirun di atas, baru kemudian kita temukan An-Nasr, baru ketemu Al-Lahab, baru 3 kul kita temukan itu. Ya, 3 kul yang terakhir. Itu urutannya. Ya. Jadi Al-Kautsar duluan. Ya. Jadi punya keterampilan itu insya Allah. Selamat insya Allah. Jadi pembahasan kita sudah luar biasa. Kita banyak mendapatkan ilmu juga untuk keseharian kita dalam sholat dan segala macam. Kalau nantinya kita kembali dalam kondisi keseharian kita sudah bisa minimal mengatur. Oh iya, saya sholat walaupun terburu-buru, ada aturan-aturan yang saya bisa jalankan sesuai sehingga saya tidak sampai sholat saya sia-sia. Kalau makruh kan sudah sia-sia Ustaz ya. Ya dapat tapi tidak seperti yang diharapkan oleh kita saat kita melakukan ibadah sholat. Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, mungkin ketika kita melakukan segala sesuatunya yang terkait dengan Al-Quran, maka hati kita yang kita gunakan untuk bisa mendalami apa yang akan kita kerjakan. Sesibuk dan kondisi keadaan kita, jikalau kita menempatkan hati kita pada posisi yang benar ketika kita melaksanakan ibadah kita, insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik. Mungkin untuk kajian kali ini kita akan selesaikan sampai di sini. Dan sebelumnya saya akan minta Ustaz untuk berdoa bagi kita di sore hari malam hari ini, berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk semua pekerjaan yang kita sudah kita kerjakan setiap hari, dan yang terutama berdoa untuk gedung ini semoga mendapatkan barokah, karena dengan kondisi seperti ini secara tidak langsung kita sudah menjadikan University Mandiri sebagai rumahnya Majelis Talim Al-Quran. Karena saya sudah hitung dari Januari sampai Juli sudah 4 kali kita di sini. Lama-kelamaan Al-Quran dianggap rumah sendiri di Mandiri University. Jadi mungkin Ustaz bisa mendoakan untuk keberkahan bagi tempat ini, juga bagi teman-teman kita perbankan yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih. Mari kita berdoa dengan memulainya dengan fadilah surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadirkan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, diri kita di suasana-suasana yang erat dengan penyakit seperti ini, diberikan kebaikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman, saudara-saudara, pejabat-pejabat pimpinannya, langsungan majelis taklim Al-Quran di tempat yang baru ini, tempat istimewa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, berkah kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah dunia wa ala dunia bin salihah. Al-Fatihah. Subhanahu wa ta'ala.
terima kasih banyak buat bapak-bapak pejabat dari Bank Mandiri dan teman-teman dari Bank Mandiri yang sudah memberikan tempat yang luar biasa ini. Untuk ibu-ibu di wabah dari perbankan, dari Bank Maluku, dari PNB Bank, dari Bank Mandiri sendiri, juga dari tadi saya lihat teman dari bank yang juga hadir, tapi mungkin sudah ada yang pulang, masih menyelesaikan pekerjaan. Insya Allah kita akan bertemu di waktu selanjutnya. Kita akan full di tanggal 16, 17, 18 Agustus bersama Komodelis. Insya Allah kajian kita di bulan depan akan dilaksanakan. Tempat dan waktunya akan kami beritahukan selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bulanan kajian Al-Quran Majelis Ta'lim Al-Mulk Perbankan Maluku. Ini sebuah nikmat dan kesempatan yang luar biasa, karena mungkin saja ada teman-teman yang berkeinginan hadir, tapi Allah belum memberikan kesempatan untuk mereka. Tiba-tiba dapat tugas, tiba-tiba ada kerjaan yang memang tidak boleh ditinggalkan, sehingga mereka tidak bisa hadir pada saat ini. Artinya kesempatan ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan karena tugas dan tanggung jawab juga yang tidak bisa dihindarkan. Ini nikmat juga bagi kita, karena dalam suasana Ambon yang sementara diguyur hujan, kita masih diberikan waktu untuk hadir. Artinya Allah memberikan nikmat, walaupun hujan masih ada kesempatan, ada waktu bagi kita. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah kita akan menjadi umat teladan, menjadi umat panutan, yang menjadi umat kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika kita bersama-sama di Yaumil Mahsyar. Karena saya sendiri pernah mendengar katanya ada riwayat Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatnya selesai menerima azab dan segala macam Ustaz. Mungkin nanti Ustaz juga bisa menjelaskan semuanya. Jadi kita akan mendapat syafaatnya di Yaumil Mahsyar nanti dengan kehadiran kita di majelis ilmu saat ini. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadli ya, dari Mandiri, dan bapak-bapak pejabat dari Mandiri yang sudah setiap saat ketika kita minta, Pak, Mandiri University-nya kita pakai boleh nggak? Silahkan, bismillah. Setiap kita, Pak, kita kegiatan tidak ada tempat di Mandiri University, kita gunakan boleh nggak? Silahkan. Ini sebuah rahmat bagi kita. Semoga Allah memberikan rahmat yang besar kepada teman-teman di Bank Mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama ini. Saya juga berterima kasih pada Ustadz yang sudah bisa berkenan hadir di hari ini. Soalnya kita lama ya Ustadz, hampir 1 bulan lebih. Saya sempat tanya tadi, Ustadz nggak naik gunung, katanya belum selesai ini baru Ustadz naik gunung ternyata. Hari ini kita akan membahas kajian Al-Quran, keutamaan Al-Quran tentang ketenangan hati saat membaca Al-Quran. Dan yang kedua, gunung pun hancur bila Al-Quran diturunkan di atasnya. Ini 2 hal yang luar biasa. Hati bisa tenang saat membaca Al-Quran, tapi ketika Al-Quran diturunkan di gunung, hancur gunungnya. InsyaAllah Ustaz Zulkifli Farozai akan menjelaskan seperti apa maksud dalam Al-Quran terkait apa itu ketenangan hati saat membaca Al-Quran dan gunung hancur bila Al-Quran diturunkan di atasnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ala marri zaman. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari ini
kita bisa jumpa lagi nih menjelang akhir-akhir daripada Zulhijjah ya. Jamaah haji sudah mulai berdatangan. Kalau sudah begitu kayaknya kita rindu kembali ya untuk naik haji bagi yang sudah pernah berhaji. Masya Allah. Semoga kita doakan mereka-mereka, keluarga kita, saudara-saudara kita mendapatkan predikat haji yang mabrur insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita semoga beruntung mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita punya dua hal besar yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang keperkasaan Quran, kedahsyatan Quran, dan juga tentang ketenangan hati kita ketika membaca Al-Quran. Jadi kita akan memulainya dengan menampilkan surat Al-Hasyr ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana Al-Quran itu ketika ditimpakan atau diturunkan kepada gunung gemunung, maka gunung itu pun tidak akan sanggup menerima amanah Al-Quran. Ini surat Al-Hasyr. Saya sebelum kita membaca surat Al-Hasyr di ayat yang ke-21, di mana inti daripada pembahasan kita, perlu disampaikan bahwa surat Al-Hasyr ini satu surah di mana keunikannya adalah dimulai dengan tasbih, diakhirkan dengan tasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ya, kemudian di akhirnya itu juga huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu yang pertama, keunikan surat Al-Hasyr. Kedua, keunikan surat Al-Hasyr, hampir semua imam masjid kita itu hafal nih surat di bagian terakhirnya, terutama di ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, sampai di bawahnya di akhirnya itu pasti dihafalkan seolah-olah dia adalah ayat yang wajib yang harus diketahui dan dikuasai oleh imam-imam masjid. Itu keunikannya. Kemana saja Bapak ke Masjid Timaluk ini, hampir ayat ini kalau subuh hari itu dibacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, sampai seterusnya. Nah, ini ayat yang ke-21-nya, di mana bercerita atau berisi tentang Al-Qur'an itu begitu dahsyat sehingga gunung itu juga tidak sanggup untuk menerima beban amanah Al-Qur'an. Ini saya bacakan terlebih dahulu, nanti kemudian kita sama-sama mengikutinya. Di sana ada beberapa hukum yang sudah diwarnai ya. Quran tajwid sekarang canggih-canggih ya, kita tidak perlu menghafal terlalu banyak ya, dengan mengetahui warnanya saja sudah tahulah hukumnya. Itu ada nun ketemu zal, dia sebagian dari hukum ikhfa, di mana kita harus menyamarkan nantinya zalnya ya, huruf zanya kita samarkan. Jadi tidak terlalu ada zanya ya, tapi nanti akan dibaca samar-samar. Ya, bukan anzalna, tapi ada sedikit samar di ketika bunyi ang itu. Kemudian ada idgham di gunnah. Di sana idgham itu kita masukkan, kita leburkan huruf tanwinnya ya, huruf itu ke huruf setelahnya. Di sana ada jabalil la ra'aitahu. Sebenarnya tasydid itu untuk membantu kita saja. Jabalin la ra'aitahu. Tapi ketika ada tanwin ketemu lam, maka dia disebut dengan idgham bila gunnah, masuk tapi tidak ada dengungnya. Ala jabalil la ra'aitahu. Jabalil ditekan saja, jabalil la ra'aitahu. Bukan jabaling, tidak ada jabaling ya. Jabalil la ra'aitahu. Kemudian ada syi'am mutasaddian. Itu idgham juga syi'am mutasaddian. Kemudian ada min khasyatillah, ini ada izhar. Kemudian nanti linnas. Itu saja hukum-hukum yang kemudian kita bisa dapatkan ya, atau yang kita temukan di Quran tajwid yang berwarna. Oke, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an
mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jadi ketika bilang nadribu jangan ada pantulannya, nadribu bukan nadribu. Nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Silah Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Gitu. Semakin kita latih itu Quran, insyaallah semakin lentur lidah kita, ya. Karena Quran itu kuncinya di latihan. Semakin dilatih terus, Pak Fadli, jamaah semuanya, insyaallah kita semakin terbiasa mengungkapkan ayat-ayatnya. Jadi di sini kita lihat Al-Hasyr, terutama di ayat yang bagian terakhir ini, beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaannya yang sangat perlu kita pahami. Di sini disebutkan di satu riwayat dari Ats-Tsa'labi, ya. Beliau mengatakan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a akhir suratil Hasyr." Siapa yang membaca akhir suratil Hasyr dari ayat ini, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah," sampai ayat terakhirnya, ila akhiriha, famata min lailatihi. Ketika malam dia membaca surat ini, ketika hari itu dia baca, malamnya dia wafat, Pak Fadli, mata syahidan, dia mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Jadi makanya itu imam hafal ini barang, ya. Kenapa juga mereka selalu mengistimewakannya membaca di subuh hari dan di isya. Itu pasti itu, karena fadilahnya itu. Siapa baca dia, kalau dia baca di malam hari, meninggalnya pagi hari, mata syahidan, atau sebaliknya dia baca di pagi hari dan meninggal di malam hari, maka mata syahidan, dia mati dalam keadaan syahid. Jadi itu keistimewaan ayat ini. Kemudian dikeluarkan juga riwayatnya oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbih thalatha marrat." Siapa yang kemudian mengatakan di pagi harinya 3 kali, "A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim." Siapa yang mengatakan "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," ya, di pagi harinya, wa qara'a thalatha ayat min akhiril suratil Hasyr, dan kemudian dia lanjutkan dengan membaca 3 ayat terakhir dari suratil Hasyr, "Wakkalallahu bihi sab'ina alf." Allah kemudian akan mengutus sab'ina alf, 70.000 malaikat, sab'ina alfan malakan yusalluna alaihi hatta yumsi. Dia akan dilindungi oleh 70.000 malaikat sampai kemudian sore harinya. Kalau 3 kali pagi hari dia baca a'udzubillah, kemudian dilanjutkan dengan 3 ayat terakhir dari suratil Hasyr di pagi hari, maka sampai sore hari malaikat 70.000 akan melindunginya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia baca itu di malam hari, ya, maka 70.000 malaikat akan melindunginya sampai pagi hari. Makanya imam-imam itu rahasianya kenapa membacanya di subuh hari dan membacanya juga di malam hari. Jadi jangan bosan-bosan, ini kayaknya imam kita ini dia hanya kuasai, tidak ada ayat lain ini, ya. Itu rahasianya. Kenapa sampai mereka kadang satu hari itu pasti menyisipkan ayat ini di salat-salat yang jahar, salat-salat yang terdengar suaranya. Maka kita jangan bosan, Bapak Ibu sekalian. Yang paling menarik saya juga ingin terakhirnya untuk membahas fadilahnya. Di sini disebutkan oleh Imam Ad-Dailami bahwa
dari Ibnu Mas'ud, dimarfukan kepada Ibnu Mas'ud, qala fi qaulihi ta'ala, bahwa dikatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, lau anzalna hadzal Qur'an, ya, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dari lau anzalna hadzal Qur'an ini sampai dengan akhir surat Al-Hasyr, hiya ruqiyatus sudda. Jadi untuk mengobati penyakit sakit kepala, kata Imam Ibn Mas'ud, beliau bilang membaca surat Al-Hasyr ini. Luar biasa faedahnya ya. Jadi kalau kita mau ruqyah, kita punya penyakit sakit kepala, pusing-pusing, migrain ya. Salah satunya di dalam riwayat Imam Ibn Mas'ud adalah dengan membaca akhir daripada surat Al-Hasyr. Makanya coba-cobalah dihafalkan. Ya, gampang sekali itu karena nanti akan masuk pada Asmaul Husna di belakang-belakangnya. Jamaah sekalian, mari kita bedah. Surat Al-Hasyr juga adalah surat, sebenarnya sebelum masuk ayat ini, kita harus pahami dulu ayat-ayat di atasnya. Bahwa dia membahas tentang Bani Nadir, kalangan Yahudi di Madinah. Mereka itu adalah pengkhianat ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud terjadi, mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya Nabi mengalami kekalahan di Uhud. Setelah kekalahan di Uhud, Rasulullah SAW langsung beralih ke Bani Nadir untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Nah, di dalam ayat ini, di dalam surat ini, di awal-awalnya Allah bercerita tentang kemunafikan, bagaimana ashabun nar, bagaimana orang-orang penghuni neraka itu. Nah, setelah itu semua Allah bahas, seolah-olah kata mufassirin, sepertinya mereka semua ahlun nar, mereka munafikin, mereka orang kalangan-kalangan yang pengkhianat janji itu melakukan itu semua karena apa? Karena mereka tidak punya Quran. Lau anzalna hadzal Quran. Itu inti daripada ayat ini. Kenapa sampai Allah bercerita tentang lau anzalna hadzal Quran? Jadi begitu. Kemudian Allah bilang di firman itu, jamaah sekalian, lau anzalna, jikalau kami menurunkan. Yang hebatnya, kalau kami menurunkan, Allah sebenarnya bisa saja menurunkannya sendiri. Ya, kenapa Allah tidak bilang lau anzaltu al-Quran, hadzal Quran? Kalau seandainya saya turunkan, tapi Allah bilang jikalau seandainya kami turunkan. Ya, menarik di situ. Mufassirin jamaah sekalian bilang, ya, ulama mengatakan ketika Allah bilang anzalna hadzal Quran, itu Allah menggunakan semua elemen sifatnya itu ketika menurunkan Quran. Semua sifatnya. Sifat rahmannya, sifat rahimnya, sifat aziznya, sifat kudusnya, dan seterusnya itu yang 99 sifatnya itu, ya. 99 namanya itu Allah gunakan untuk menurunkan Quran. Gitu. Itu satu versi. Versi yang lainnya ketika Allah bilang kami, padahal Allah itu bisa melakukannya sendiri, itu maksudnya apa? Allah juga melibatkan makhluk-makhluknya untuk peristiwa-peristiwa itu, kegiatan-kegiatan itu. Jadi ketika Allah menurunkan Quran, Allah melibatkan makhluk lain. Malaikatnya Allah libatkan, yaitu Jibril, untuk mengangkutnya dari langit dunia. Ketika Allah taruh di Al-Quran itu sudah lengkap di langit dunia, kemudian Jibril dimintakan untuk mengangkutnya sedikit demi sedikit ke dada Rasulullah SAW. Begitu. Jadi Allah melibatkan Jibril sehingga ada kata anzalna, kami menurunkan. Begitu. Allah melibatkan yang lainnya, atau versi lainnya juga Allah menggunakan semua sifat-sifat jalaliyahnya untuk kemudian menurunkan Al-Quran itu. Hadzal Quran. Lihat, hadzal Quran, Allah bilang Quran ini. Padahal bisa saja Allah bilang Quran itu. Kan itu Quran sudah bukan lagi di sisi Allah, sudah turun dia. Tapi Allah bilang Quran ini, bukan Quran itu. Lihat isyarat-isyarat Quran yang kemudian membuat kita harus paham Quran itu. Bahwa ketika kami menurunkan Quran ini, itu seolah-olah Allah ingin bilang kepada kita, Quran ini harusnya dekat dengan kalian. Bukan Quran ini malah jauh dari kalian. Semua yang ada di Quran itu harusnya dekat dengan kalian, bukan jauh dari kalian. Itu isyarat yang sangat romantis yang Allah ingin berikan kepada kita. Lau anzalna hadzal Quran, harusnya Quran itu begitu dekat dengan kalian.
ala jabalin. Lihat, saya belum menemukan makhluk yang lebih kuat daripada gunung tuh. Yang namanya kalau makhluk yang paling perkasa, yang paling kokoh, yang paling hebat, yang paling tangguh, ya, yang paling besar itu gunung sudah. Ya, tidak ada makhluk yang lebih kokoh dari itu Pak Fadli. Ya, kalau lihat ke Gunung Nona sana atau Gunung Malintang, betul-betul dia sangat kokoh sekali. Dia ada batu di atasnya, dia ada pohon di atasnya, ada savana di atasnya, sungai mengalir di dalamnya, di atasnya, itu gunung saja yang punya. Tapi gunung yang kokoh, yang perkasa, yang begitu hebat itu, Allah bilang, kalau Quran ini, amanah Quran ini, beban Quran ini, tanggung jawab Quran ini, itu diberikan kepada yang perkasa seperti gunung saja, itu tidak akan sanggup untuk menerima amanah itu. Lihat di ayat yang berikutnya, di lanjutan ayatnya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia akan takut. Kalau khasyah, takutnya itu maksudnya kita kadang kalau takut itu takut tapi tidak menghormati. Tapi kalau orang bilang khasyah, itu takut dan dia hormat. Jadi gunung itu akan takut dan sangat hormat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Quran tadi itu mutasaddian, dan juga akan pecah belah, hancur berantakan gunung itu ketika amanah Quran itu diturunkan padanya. Nah, ini senada dengan ayat yang lain. Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Kami pernah menawarkan amanah ini, amanah Quran ini kepada langit yang 7 lapis itu, kepada bumi yang 7 lapis itu, dan kepada gunung yang perkasa itu. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tapi semua yang perkasa itu tidak mampu untuk mengambilnya. Fa'ashfaqna minha. Kami kemudian biarkan Quran itu, ya, kami kemudian tidak pedulikan mereka. Wa hamalahal insan. Tapi Quran itu diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu terhadap amanah-amanah yang diberikan sangat bodoh dan sangat lalai. Gitu. Jadi ini senada bahwa Quran, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu dahsyat sekali. Kedahsyatannya itu bisa menghancurkan keperkasaan gunung itu. Masya Allah. Jadi mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan begitulah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala taruh di dalam Al-Qur'an untuk kita semuanya agar kita ini berpikir. Di ayat-ayat terakhirnya yang harus kita pahami, ketika Allah bilang wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim, Allah ingin mengurai bahwa yang menurunkan Quran itu Beliau. Allah yang menurunkannya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, bahwa sesungguhnya Allah yang juga menurunkan Al-Quran itu dengan sifat-sifat jalaliyahnya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Terakhir ditutup dengan yusabbih, bertasbih semua yang ada di permukaan langit dan bumi ini. Ya, walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tapi kita tidak mengerti bagaimana tasbihnya langit, bagaimana tasbihnya rumput, bagaimana tasbihnya batu, bagaimana tasbihnya gunung. Kita tidak pernah mengetahui tasbih-tasbih mereka. Jamaah sekalian, ini Quran. Betapa dahsyatnya Quran itu sehingga bisa menghancurkan gunung. Tentu kita tidak pernah tidak pernah bisa membayangkan bagaimana gunung itu hancur, ya, dengan Quran, ya. Kita tidak pernah membayangkan, makanya Allah bilang lau anzalna, kalau kami turunkan, ya. Sebagaimana ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah bilang, kau tidak akan pernah bisa melihatku. Lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kalau kau lihat gunung itu, gunung yang kokoh itu, dia masih tetap berdiri di tempatnya, ketika aku turun, maka kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Tuhan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala baru saja cahayanya menyentuh gunung itu kemudian hancur, ya. Fakharra Musa sa'iqa. Kemudian Musa menjadi pingsan, menjadi tidak sadarkan diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, pembahasan kita tentang betapa gunung itu tidak berdaya dengan Al-Quran.
Maka harusnya jamaah sekalian, amanah yang di dalam Al-Quran ini itu amanah yang berat sekali, ya. Maka kita tidak bisa milih hukum yang perlu dan tidak perlu. Semuanya perlu, jamaah, ya. Hukum Quran itu bukan hanya sekedar ada ya apa yang enak-enak, ya, yang tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan hanya itu Quran saja yang diturunkan, tapi juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, bahwa orang-orang beriman diwajibkan juga kalian untuk menegakkan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali perintah-perintah Allah kepada kita yang beriman, ya, bukan hanya tentang menikah, tapi juga tentang lebih dari menikah, ya. Maksud saya tahu kan Pak Fadli, lebih dari menikah, begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, bagian pertama, bagaimana gunung itu hancur dengan diberikan beban amanah Al-Qur'an. Fadal Pak Fadli. Ya. Nah, Ustaz, kalau kita membaca terjemahan dari surah Al-Hasyr 59 ayat 21, kita ditulis bahwa sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduk pecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan anak yang kata terakhirnya ini, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, tapi yang terjadi saat ini Ustaz tadi sampaikan bahwa gunung adalah makhluk yang paling kokoh di muka bumi. Karena Ustaz sudah naik beberapa gunung besar, jadi menganggap gunung yang paling kokoh. Nah, gunung saja ketika diturunkan Al-Quran akan takut, tunduk kepada Allah. Nah, Allah sudah memberikan contoh yang luar biasa, tapi kenapa saat ini pun manusia itu masih berpikir bahwa dia lebih kuat dan lebih kokoh dari gunung? Bahkan dia bilang, gunung kokoh tapi saya sanggup menaklukkan gunung. Gunung belum tentu sanggup menaklukkan manusia. Nah, sehingga ayat ini bisa kontradiksi dengan kehidupan yang ada saat ini. Bagaimana Ustaz? Ya, jemaah, gunung itu adalah saksi untuk kita semua, ya. Dia saksi kejayaan kita dan saksi akan keterpurukan kita. Uhud yang ada hari ini, dia telah menyaksikan kegemilangan agama dan juga kemundurannya. Badar yang ada hari ini juga seperti itu. Gunung Malintang yang hari ini dulu tidak ada, itu juga menjadi saksi atas bagaimana manusia hari ini. Jemaah, maka ini semuanya, amsal ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa kita itu, karena ayat ini bercerita tentang kemunafikan, ya, berbicara tentang orang-orang yang masuk termasuk dari penghuni-penghuni neraka, bercerita tentang pengkhianatan manusia itu, ya, manusia itu betul-betul keras, ya, keras sekali dia, betul-betul kepalanya itu batu betul, lebih keras lagi dari gunung itu. Ya, jadi dia bebal sekali, maksudnya yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang kondisi kejahatan, kemunafikan, kemudian ketidaktahuan kita untuk menepati janji-janji kita itu yang kemudian Allah bilang bahwa ini adalah permisalan orang-orang yang mengingkari semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Pak Fadli, ternyata Quran ini kalau kita mau lanjutkan kepada pembahasan kita, dia untuk melembutkan hati kita, menenangkan hati kita. Mau sesungguhnya Quran memang bisa melembutkan hati kita karena dia memang mukjizat. Dan mukjizat itu fungsinya, Pak Fadli, jamaah semuanya, itu untuk menenangkan kita. Bahkan para nabi itu membutuhkan mukjizat untuk menenangkan mereka. Mukjizat nabi itu selain dia spektakuler, kita lihat magic sekali, ya, hebat sekali, tapi dia untuk para nabi, dia sebagai alat untuk menenangkan keimanannya, menenangkan hatinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Lihat Quran ketika dialog antara Nabi Allah Ibrahim dengan Allah. Ya Allah, ya, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, berikan saya bukti, ya, perlihatkan pada saya bagaimana engkau prosesnya itu menciptakan makhluk yang mati, gitu. Yang sudah mati kau hidupkan kembali, itu bagaimana caranya? Kemudian Allah bilang, qala awalam tu'min. Allah berfirman, kau mengatakan begitu, kau ingin melihat
bagaimana cara saya menghidupkan yang mati itu? Apakah engkau tidak beriman? Kata Allah. Allah juga menanyakan, engkau ini beriman atau tidak? Tapi kemudian Ibrahim menjawabnya bagaimana? Qala liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya pengen tahu proses itu, bagaimana terjadi yang mati menjadi hidup itu, agar supaya apa? Saya punya hati itu tenang. Saya punya hati itu tenang. Begitu juga Nabi Allah Musa ingin melihat Allah, agar apa? Hatinya tenang. Jadi mujizat para nabi itu, jamaah sekalian, itu untuk menenangkan. Dan mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar itu tidak lain tidak bukan kecuali Al-Qur'an yang masih sampai ada sampai hari ini. Itu Quran. Begitu. Maka tidak mungkin mukjizat ini ada kecuali dia untuk menenangkan kita. Begitu. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, Pak Fadli, untuk itu semuanya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang nasihat-nasihat, perintah-perintah, aturan-aturan di dalam Al-Qur'an, ya. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur. Jadi Quran itu, jamaah sekalian, hati kita yang banyak penyakitnya, yang tidak tenang, yang gelisah, yang galau, yang selalu terbebani dan tertekan, itu hilang dengan Al-Quran. Karena Allah bilang syifa, Quran itu syifa. Dan jamaah, kata syifa di dalam Quran hanya diulang 2 kali. Saya ulangi, kata syifa, syifa itu artinya obat. Syifa di dalam Quran itu hanya diulang 2 kali, Pak Fadli. Ketika Allah menyebutkan madu, tahu madu? Madu asli, bukan yang palsu, ya. Madu asli itu tahu Pak, madu asli, ya. Yang kalau dibawa pulang itu marah orang, ya. Nah itu asli itu, ya. Yang madu asli, ya. Itu yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, syifa. Madu asli namanya syifa. Saya tidak sampai di situ, ya. Madu asli, ya, yang bukan namanya syifa, yang katanya syifa, yang itu adalah syifa. Dan ketika Allah menyebutkan Quran, Allah juga bilang syifa. Allah bilang Quran itu adalah obat. Jadi seolah-olah obat untuk fisik kita itu adalah madu, obat untuk hati kita itu adalah Quran. Itu luar biasa. Bapak-bapak mungkin boleh maju supaya ibu-ibunya bisa dulu. Oh ya, Masya Allah. Maju karena ternyata semakin ramai di belakang. Ini semakin hujan semakin ramai, ya, Masya Allah. Jamaah, idza qila lakum tafassahu fafsahu, kalau disebutkan di dalam majelis kita berlapang-lapang, mari berlapang-lapang. Baik. Jamaah juga di Quran, Pak Fadli, ya, untuk mengatakan bahwa Quran ini bisa menjadi itmi'nan. Ada bedanya, ada kata itmi'nan. Kita temukan 2 kata ini dalam 2 diksi ini dalam membahas tentang ketenangan. Ketika Allah bilang itmi'nan untuk Quran dan sakinah untuk pernikahan. Sakinah juga ketenangan. Tumaknina, itmi'nan itu juga ketenangan. Tapi itmi'nan itu datang bukan datang dengan goncangan. Sakinah itu ketenangan yang datang setelah badai, setelah goncangan, setelah ujian, ya, setelah cobaan, itu baru datang namanya sakinah, ketenangan setelah badai. Tapi itmi'nan, ketenangan yang disebutkan dengan membaca Quran ini, ketenangan ketika kita mendapatkannya, mendapatkan megangnya, menggapainya, itu kita itmi'nan di dalam Al-Quran. Oke, ini jamaah kita suaranya dengan suara kipas angin, ya, Masya Allah, luar biasa. Jamaah, kita lanjutkan sedikit lagi sebelum maghrib. Ini sudah mau maghrib, Pak Fadli, ya. Ada satu perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang perlu kita ingat-ingat. Beliau bilang, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Ini juga viral di media sosial kita. Cari hatimu itu di 3 tempat. Hina tilawatil Quran, atau inda tilawatil Quran, ketika kita baca Quran. Kalau kita tidak dapatkan hati kita tenang, tidak dapat hati kita sejuk, tidak dapat hati kita bebannya berkurang, bahkan hilang, maka berarti kita
tidak menemukan hati kita di sana. Inda majalisil ilm, ketika majelis ilmu seperti ini. Kalau hati kita tenang, sejuk, beban kita hilang mengingat Allah, maka kita menemukan hati kita. Wa inda khulwah, ketika kita sendiri dan bermunajat pada Allah, kalau kita temukan hati kita tenang, hati kita damai, hati kita tentram, maka kita menemukan hati kita. Tapi kalau sudah tidak begitu kita dapatkan, tidak ada ketenangan ketika baca Quran, malah justru kayaknya kita gelisah ketika baca Quran, maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka yang harus kau lakukan adalah meminta Allah agar mengganti hatimu dengan yang lainnya, karena sungguh hati telah mati. Hati kita telah mati. Maka pastikan jamaah sekalian, kita tahu cara mendapatkan ketenangan itu ketika baca Quran. Itu penting. Bagaimana cara mendapatkan ketenangan ketika membaca Quran? Obat pertama sekali itu pastikan hati kita ini sanggup untuk menerimanya. Hati itu sanggup menerima jika seandainya panca indera kita juga sehat untuk menerimanya. Mata kita sehat menerimanya, ya. Bukan sehat bisa melihat saja tulisan huruf-hurufnya, tapi memang mata kita hanya dipergunakan untuk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panca indera kita, tangan kita memang hanya untuk ketaatan pada Allah. Kaki kita itu terbiasa untuk ketaatan pada Allah, maka ketika membaca Quran insya Allah kita akan menemukan hati kita di sana dalam ketenangan. Pastikan juga kalau kita orang Indonesia ini langkahnya banyak untuk mendapatkan ketenangan itu, jamaah. Pertama, kita harus paham artinya itu. Kita sudah baca bolak-balik Yasin, ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tapi itu sekedar rutinitas malam Jumat, ya, karena mungkin ada jamaah yasinan, ya. Akhirnya kita tidak tahu apa itu artinya, padahal banyak sekali cerita tentang kisah-kisah tentang pelajaran-pelajaran tentang surga, tentang bagaimana penghuninya, bagaimana orang-orang yang diceritakan taat dan kemudian tidak taat itu di dalam surat Yasin. Jadi harus paham artinya, kemudian bisa tenang hati kita. Kalau sudah tahu artinya, insya Allah kita bisa tenang hati kita. Ini kita karena bukan orang Arab, dan memang Bapak Ibu sekalian jamaah, bahkan orang Arab juga dia perlu mendekatkan dirinya dengan tafsir Al-Quran untuk bisa menyelami makna-makna ayat-ayat Al-Quran, bahkan orang Arab. Nah, apatah lagi kita bukan orang Arab, berarti langkahnya, stepnya lebih panjang lagi. Paham bahasanya, paham tafsirnya, mau membuka dia punya diri untuk makna-maknanya. Jamaah, saya rasa itu di sesi kita bagaimana Al-Quran ini bisa menghancurkan gunung karena kedahsyatannya, dan bagaimana hati kita itu bisa tenang dengan membaca Al-Quran. Ya, baik Ustaz. Karena sudah masih waktu maghrib, tapi ada kesimpulan sementara di sesi yang pertama bahwa Al-Quran dengan seluruh ayatnya yang ada di dalamnya, dengan seluruh surah yang ada di dalamnya, ternyata sebuah gunung pun tidak mampu menerima Quran tersebut, karena akan hancur gunung ketika Quran diterima. Namun manusia, ada makna yang dapat diambil bahwa manusia yang boleh dibilang manusia lemah mampu sebenarnya menerima Al-Quran. Tinggal bagaimana, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, hati kita ketika menerima Al-Quran tersebut. Apakah kita menerima Al-Quran, posisi hati kita sudah menyatu dengan Al-Quran, ataukah hati kita masih di luar ayat? Apakah panca indera kita ketika kita membaca Al-Quran sudah menyatu dengan Al-Quran, ataukah panca indera kita masih berbagi dengan hal-hal yang lain dari apa yang diajarkan di dalam Al-Quran? Intinya bahwa manusia sebenarnya bisa menerima Al-Quran, namun bagaimana hatinya ketika dia membaca, mendengar, dan memahami Al-Quran itu bisa dijalankan dengan baik dan benar. Nanti kita akan di sesi kedua, Ustaz akan menjelaskan lagi bagaimana
manusia, bagaimana kita belajar untuk lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga hati kita akan semakin dalam, semakin menyatu dengan Al-Quran. Sekaligus mungkin kalau nantinya Bapak Ibu ingin bertanya jawab, di sesi kedua kita akan lebih interaktif, Ustaz menjelaskan sambil memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kita akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.